Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto SPD. Saya mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru periode 2 tahun 2024 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan program studi Pendidikan Pancasila. Nomor peserta PPG 201100368221, NIM 236101141050. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pagerwojo. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, supaya ruang kelas bersih dan kegiatan belajar mengajar menyenangkan, silahkan piket untuk membersihkan ruang kelas dulu. Silahkan. Baik, terima kasih untuk piket hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ada yang sakit? Ya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah ya. Masuk semua ya hari ini? Masuk semua ya. Sebelumnya saya absen dulu. Altaf Aruna, Anggi Trihapsari, Ari Abyu, Dima Dwi. Baik, hari ini lengkap ya, semuanya masuk ya. Supaya kalian lebih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, seperti biasa kita yel-yel dulu, yel-yel kebesaran SMK Negeri 1 Pagerwojo ya. Yang semangat, yang kompak, yang keras ya. Saya pimpin dari depan ya. Semuanya semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Siapa kita? SMK Sumber. Siapa kita? SMK Sumber. Siapa kita? SMK Sumber. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lebih fresh, lebih semangat ya. Ya. Sebelum kita memulai ke materi hari ini ya, saya akan mencoba ya bertanya kepada kalian melalui pertanyaan pemantik ya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan ya. Apakah ada tindakan diskriminasi yang terjadi di sekeliling kita? Bagaimana kita mengenali bahwa hal tersebut adalah tindakan diskriminasi? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, Pak. Oh iya, silakan. Tindakan diskriminasi bisa terjadi di sekeliling kita.
Contohnya, tindakan diskriminasi antara lain seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja sebagai sopir atau pilot karena jenis kelaminnya. Iya, itu adalah salah satu contoh tindakan diskriminasi di sekeliling kita. Ya, benar yang disampaikan teman kalian ya. Contoh, seorang wanita tidak boleh menjadi sopir. Padahal boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh ya, boleh. Hak kita sama ya, sama. Laki-laki bisa menyopir, perempuan juga boleh ya. Tapi kadang sering beranggapan ya bahwa sopir itu khusus untuk kaum laki-laki saja. Ya, itu jawaban dari teman kalian ya. Betul sekali ya. Yang kedua, apa yang membuat seseorang atau sebuah kelompok melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan secara negatif? Yang bisa angkat tangan? Oh iya. Penyebab diskriminasi adalah prasangka berdasarkan konsep identitas dan kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu. Hal itu dapat menimbulkan kepercayaan, kebencian, bahkan dehumanisasi pada orang lain karena identitas. Iya, diskriminasi dimulai dari prasangka. Ya, tentunya di sini adalah prasangka buruk atau prasangka jelek. Ya, diskriminasi itu mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk. Ya, akan menjadikan trauma. Ya, bagi yang merasa kaum diskriminasi. Baik, yang ketiga, bagaimana cara mengikis stereotip diskriminasi dan bullying yang terjadi di masyarakat? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya. Dari keunikan setiap individu, menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan, serta menanamkan rasa toleransi sejak dini merupakan langkah penting dalam mengurangi pengaruh stereotip dalam masyarakat. Betul, ya. Toleransi itu yang kita butuhkan, itu yang kita perlukan di dalam masyarakat. Kita harus menghormati perbedaan. Ya, kita harus mencari kesamaan di dalam perbedaan. Ya. Kalau kita bisa menerima perbedaan ya, maka akan tercipta kedamaian ya. Tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya diskriminasi dan lain-lain karena kita sama ya. Kita mengakui keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih ya, kalian sudah berhasil menjawab dari pertanyaan pemantik yang saya berikan. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, materi kita adalah stereotip, diskriminasi, dan bullying ya. Ini materi yang akan kita bahas ya. Materinya ini nanti akan saya jelaskan melalui tayangan PowerPoint ya. Silahkan diperhatikan ya untuk materinya. Bagian 3 unit 5 adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan materi stereotip, diskriminasi, dan bullying. Kita mulai dari stereotip. Apa itu stereotip ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat, watak, dan perilaku sebuah golongan atau kelompok hanya berdasarkan prasangka yang tidak benar. Ya. Stereotip yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hanya berdasarkan prasangka ya, yang belum tentu kebenarannya. Itu karena asas praduga ya. Kita sering menilai orang itu hanya dari luarnya. Iya apa enggak? Kadang orang yang kelihatannya jahat ya, tapi belum tentu hatinya jahat. Ya, itu hanya prasangka saja. Maka ya benar ya apa yang dikatakan para ahli, jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Ya. Jadi kita tidak boleh mempunyai prasangka yang buruk kepada siapapun juga. Itu yang dimaksud dengan stereotip.
Selanjutnya adalah diskriminasi. Ya. Adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. Ya. Jadi diskriminasi di sini di dalamnya ada istilah mayoritas dan minoritas, kelompok yang banyak dan kelompok yang kecil. Ya. Yang banyak ya, kelompok yang mayoritas ya biasanya lebih unggul ya, menguasai ya, merasa menang dibandingkan dengan kelompok yang kecil ya. Ini penjelasan tentang diskriminasi ya. Contoh perilaku diskriminasi yang terjadi di perusahaan atau di dunia kerja. Ya. Misalkan ya, gambaran seperti ini ya. Biasanya di tempat kerja itu ada yang namanya senior ya, ada yang namanya junior, ada yang namanya pegawai lama, ada yang namanya pegawai baru. Nah, yang pegawai lama itu biasanya merasa lebih senior dibanding dengan pegawai yang baru, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dibanding dengan pegawai yang baru. Ya, menyuruh, ya, menindas, ya. Seharusnya yang menjadi pekerjaannya ya diberikan kepada pegawai baru, ya. Karena kalau tidak nurut ya akan ditakut-takuti. Itu adalah salah satu contoh perbuatan diskriminasi di dalam perusahaan atau tempat kerja. Diskriminasi itu juga bisa mungkin dari tampilan ya. Biasanya kalau di tempat kerja itu ya, yang perempuan, yang laki-laki ya, yang laki-laki pakai desi, ya, pakaian rapi, perempuan juga seperti itu berdandan. Nah, jika ada karyawan yang ya mungkin kurang bisa berdandan ya, itu sering menjadi korban diskriminasi. Yang selanjutnya adalah bullying ya atau perundungan ya. Adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berada di antara kebanyakan individu lainnya. Ini sering terjadi ya, kasus-kasus ini muncul ya di kalangan pelajar, ya, mahasiswa atau lingkungan sekitar kita, ya. Hampir setiap hari kasus bullying ini sering terjadi. Ya, apalagi pada kasus anak-anak. Ya, anak-anak sepermainan ya. Kita juga sering menemui ya kasus ini di sekolah atau pelajar. Ya. Bullying ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti. Ya, menyakiti. Ya, suatu contoh. Bullying ya karena fisik, ya karena fisik. Ya. Mungkin karena ada kekurangan ya, fisiknya tidak sempurna ya. Kita itu tidak merasa kasihan, malah sering dibullying atau diolok-olok. Ini sering terjadi apa enggak? Pernah melihat kasus seperti ini apa enggak? Iya. Padahal itu kan anaknya perlu dikasihani, perlu dimotivasi ya, karena kekurangan ya fisiknya ya yang tidak sempurna, tapi malah sering menjadi bahan bullying. Contoh ya yang sering terjadi dari segi warna kulit. Ya. Biasanya ya orang yang warna kulitnya hitam atau gelap ini juga sering menjadi korban bullying. Ya, dikata-katakan turunan dari Afrika, ya, dari Papua, seperti itu. Ya. Ada lagi contoh di sekolah ya, yang rambutnya keriting, ya, itu juga sering menjadi korban bullying. Ya. Penampilan yang kurang necis, ya, mungkin karena atributnya kurang, ya, karena sepatunya sudah rusak, belum beli yang baru, itu juga sering menjadi korban bullying. Ya. Ini contoh-contoh ya kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan pelajar atau di lingkungan sekolah. Itu materi hari ini terkait dengan stereotip
diskriminasi dan bullying. Ya. Baiklah anak-anak ya, setelah ini nanti kita akan berdiskusi ya. Kita akan membahas ya terkait dengan materi tersebut ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya, sesuai nomor absen ya. Langsung saja ya. Kita bagi kalian menjadi kelompok ya. Untuk pembelajaran hari ini kita diskusi dan nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita presentasi bersama-sama. Jika ada yang materi belum jelas nanti bisa ditanyakan ya. Silakan ya membentuk kelompok 1 nomor absen 1 sampai 5 ya di sini. Ya silakan ditata ya, langsung membentuk kelompok sesuai absen saja. Kelompok 2 di sini nomor absen 6 sampai nomor 10. Sudah? Terbagi 4 kelompok. Baik anak-anak ya. Hari ini ya saya menggunakan ya metode diskusi ya, model jigsaw ya. Menggunakan model jigsaw ya, metode diskusi ya. Ini disebut sebagai kelompok asal ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok, ini disebut sebagai kelompok asal ya. Nanti akan saya bagi lagi ya menjadi kelompok ahli ya. Saya beri nomor ya 1 sampai 5 ya. Nanti yang memegang nomor 1 ya, masing-masing kelompok yang memegang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 ya. Yang memegang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Yang memegang nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Nah, setelah nanti membentuk kelompok sesuai nomornya, itu disebut sebagai kelompok ahli. Nah, di situ nanti akan saya berikan LKPD ya, lembar kerja. Kalian diskusikan, kalian kerjakan bersama kelompok ahli. Ya. Setelah berdiskusi dan selesai mengerjakan LKPD-nya, nanti kalian akan kembali lagi ke kelompok asal seperti ini. Ya. Setelah kembali ke kelompok asal, ya, kalian akan menjadi ahli di kelompok asal. Akan meneruskan, menyampaikan informasi yang kalian bahas di kelompok ahli ke kelompok asal. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi, apa yang kalian bahas tadi, ya, kalian pelajari, kalian kerjakan di kelompok ahli, akan diteruskan informasinya di kelompok asal ini. Nah, setelah itu, ya, silakan dibahas bersama-sama, dijelaskan oleh kelompok ahli, ya, dan nanti akan saya berikan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil jawabannya, ya. Bisa 2 anak ya di depan kelas, ya, menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, langsung akan saya bagikan nomornya. Sudah semuanya mendapatkan nomor? Ya. Yang mendapatkan nomor 1 angkat tangan. Silakan berdiri dan membentuk kelompok di sini. Ya. Nomor 2 angkat tangan. Ya. Silakan berdiri dan membentuk kelompok di sampingnya ya, kelompok 1, kelompok 2 di sini. Ini 2 yang mendapatkan nomor 2. Kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3,
kelompok ahli 4, kelompok ahli 5. Silahkan diskusi dengan masing-masing kelompok ahli terkait dengan materi stereotip, diskriminasi, dan bullying. Ya, silakan dikerjakan. Baik, dari masing-masing kelompok ahli sudah? Kalau sudah, silakan kembali lagi ke kelompok asal untuk meneruskan materi di kelompok asal ya. Masing-masing ahli silakan menjelaskan atau meneruskan materi yang kalian peroleh di kelompok ahli tadi diteruskan ke kelompok asal ya. Silakan dijelaskan ke temannya. Baik, materinya atau informasinya sudah diteruskan di kelompok asal ya. Ya. Setelah ini ya, kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusinya tadi ke depan ya. Bisa 2 anak nanti maju ke depan ya untuk presentasi, dan kelompok lain ya bisa mengajukan pertanyaan bila merasa belum paham ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya, kelompok 1. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Yang nomor 1, stereotip tidak muncul secara tiba-tiba. Stereotip muncul karena beberapa faktor. Sebutkan faktor-faktor penyebab munculnya stereotip pada seseorang. 1. Dari keluarga. 2. Teman sepermainan. 3. Sekolah. 4. Media. Untuk yang nomor 2, segala hal yang negatif hanya akan memberikan dampak negatif. Itu juga berlaku bagi stereotip negatif. Akan memberikan dampak buruk bagi orang lain yang menjadi korbannya. Bahkan juga bagi diri kita sendiri. Sebutkan dampak buruk dari stereotip negatif yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, stereotip membuat lingkaran pertemanan kamu jadi terbatas. Yang kedua, memiliki banyak musuh. Yang ketiga, kamu mengisolasi orang lain. Yang keempat, stereotip negatif membuat kamu mengambil keputusan yang salah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bisa untuk melemparkan pertanyaan. Baik, dari kelompok lain, kelompok 2, silahkan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Silahkan. Baik, di sini saya mau bertanya pengertian dari stereotip. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Stereotip adalah sebuah pemikiran yang terlalu dampak buruk. Pemikiran yang terlalu dampak buruk. Mungkin saya bantu memperjelas ya. Di sini ya, dari jawaban kelompok 1, stereotip itu adalah pemikiran yang buruk terhadap seseorang. Seperti yang saya jelaskan melalui materi PPT itu ya, bahwa stereotip itu adalah prasangka ya. Prasangka kepada suatu kelompok ya,
atau prasangka kepada individu ya, atau prasangka kepada orang lain ya. Mungkin ya seperti itu. Dari kelompok 2 bagaimana? Sudah? Ya, sudah. Kelompok yang lain sudah bisa memahami? Sudah bisa ya? Baik. Beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya dari kelompok 2 ya. Silakan mempresentasikan ya dari hasil LKPD-nya di depan ya. Silakan kelompok 2. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Jelaskan pengertian dari bullying. Bullying adalah suatu tindakan organisif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh suatu kelompok pada suatu individu tertentu. Bullying biasanya ditunjukkan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Untuk menjauhkan diri dari keinginan untuk melakukan bullying, alangkah baiknya kalian mengetahui bentuk-bentuk bullying tersebut. Pelecehan yang pertama, pelecehan verbal, yang kedua, pelecehan fisik, yang ketiga, pelecehan sosial, dan yang terakhir, pelecehan emosional. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditunjukkan kepada kelompok kami. Kelompok 3 mana? Silakan. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya, bentuk-bentuk dari bullying itu apa saja? Bentuk-bentuk dari bullying itu apa saja? Bisa diberikan contohnya ya. Mungkin di lingkungan keluarga boleh, di lingkungan masyarakat boleh, atau di lingkungan sekolah boleh, yang sering kalian temui. Silakan. Banyak sekali contohnya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan tentang contoh bullying di lingkungan sekolah, yaitu salah satunya mungkin dari kurangnya, ibaratnya seperti perbedaan. Contohnya seperti warna kulit, dan juga rambut, dan juga kekurangan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana kelompok 3 dengan jawaban kelompok 2? Ya, contohnya sudah dijelaskan ya. Yang menjadi penyebab bullying ya di lingkungan sekolah ya, warna kulit juga bisa ya, rambut juga bisa ya. Itu sering menjadi bahan-bahan olokan ya untuk teman-teman kalian ya. Yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam, mungkin yang hidungnya tidak mancung ya. Itu juga sering menjadi bahan bullying ya di antara atau di kalangan para pelajar. Ya. Bagaimana? Sudah? Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya yang presentasi ke depan dari kelompok 3. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Apa tindakan kalian jika mengetahui terjadi bullying di lingkungan sekolah? Satu hal yang perlu Anda ajarkan pada si kecil saat melihat bullying adalah melaporkannya pada orang dewasa atau yang lebih berwenang. Misalnya, jika mereka melihat bullying di sekolah, ajarkan untuk melaporkannya pada guru.
2. Perilaku bullying bisa mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. Sebutkan dampak dari perilaku bullying. Dampak emosional dan mental, masalah kesehatan mental, gangguan fisik, performa akademik yang menurun, gangguan hubungan dan sosial. Mungkin ada pertanyaan? Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 4. Saya beri kesempatan 1 pertanyaan. Jika sudah melapor kepada guru, namun tindakan bullying tersebut tetap dilakukan para siswa, tindakan lain yang kalian lakukan apa saja? Silahkan dijawab. Baik, kelompok saya 3. jawab, yaitu memberikan hukuman agar jera melakukan sosialisasi. Gimana jawabannya? Memberikan hukuman agar jera. Ya, mungkin itu salah satu ya tindakan ya. Kita akan memberikan sanksi ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau pihak sekolah, mungkin wali kelas ya, yang berperan ya, itu bisa menegur, memberi sanksi terhadap anak-anak ya yang mempunyai perilaku yang senang membullying terhadap temannya sendiri ya. Itu jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Selain ada faktor penyebab terjadinya stereotip juga dibagi menjadi beberapa macam. Sebutkan. 1. Stereotip gender. 2. Stereotip suku. 3. Stereotip pekerjaan. 2. Jelaskan dari jenis-jenis stereotip yang perlu kalian ketahui. 1. Stereotip gender. Kepercayaan akan perbedaan ciri antara oleh laki-laki dan perempuan. 2. Stereotip suku. Berhubungan dengan suku atau etnik tertentu, di Indonesia sendiri stereotip suku adalah yang paling sering kita dengar. 3. Stereotip pekerjaan. Seseorang dilabeli dengan sebuah karakter atau sifat berdasarkan pekerjaan yang mereka lakoni. Para artis sering disebut sombong dan para pengusaha dikatakan dengan kehidupan mewah. Untuk soal tadi ada yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lain bertanya. Masih menyiapkan pertanyaan? Oh, sudah ya. Izin memberi pertanyaan. Tolong jelaskan apa yang disebut dengan stereotip suku. Stereotip suku adalah berhubungan dengan suku atau etnik tertentu. Di Indonesia sendiri, stereotip suku adalah yang paling sering kita dengar. Ada yang lain pertanyaannya? Cukup? Iya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya. Baik, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan ya LKPD-nya di depan ya, dan semua kelompok juga sudah mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya juga sudah terjawab semuanya ya. Saya rasa ya diskusi hari ini ya, materi hari ini ya sudah bagus, sudah baik ya. Kalian sudah bekerja sama dengan tim, sudah bekerja sama dengan kelompok ya dalam mengerjakan ya LKPD ya, sudah memberikan ide-ide, gagasan-gagasan dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Untuk materi kita ya tentang stereotip, diskriminasi dan bullying ya sudah kita bahas ya. Apa itu stereotip? Yaitu tentang prasangka ya terhadap kelompok atau terhadap orang lain ya. Bisa prasangka terhadap suku ya. Itu tadi juga kalian tanyakan ya. Dan juga sudah saya jelaskan ya bahwa kita beranggapan suku Batak ya itu orangnya kasar-kasar, orangnya jahat-jahat ya. Padahal itu karena hanya nada bicaranya yang keras ya. Baik anak-anak ya, kita lakukan refleksi terhadap kegiatan hari ini ya. Menurut ya kalian ya, bagaimana terhadap pembelajaran, metode dan model yang digunakan pada hari ini ya. Menurut kalian menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Baik. Menurut kalian menyenangkan ya? Sangat menyenangkan ya. Apa ya? Apa yang membuat atau merasa kalian senang dengan metode pembelajaran diskusi seperti ini? Silahkan menjawab. Ya. Mungkin kita bisa lebih mengetahui cara melihat lah, karena kan Ya. metodenya dengan menggunakan Alat dan bahannya menggunakan PowerPoint ya. selain itu kita juga bisa bertukar pendapat dan mengetahui jawaban antar kelompok. Antar kelompok. Baik. Mungkin kalian merasa jenuh ya atau bosan dengan metode ceramah ya. Guru hanya menerangkan ya, hanya bicara ya. Mungkin kalian merasa ngantuk ya. Tapi kalau dengan kooperatif learning seperti ini ya, dengan menggunakan diskusi seperti ini ya, kalian akan ya proaktif ya. Diskusi ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat ya, saling kolaborasi ya untuk menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan ya. Mungkin seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ditata lagi ya meja kursinya seperti awal tadi. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan metode diskusi terkait dengan materi stereotip, diskriminasi dan bullying ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya di bab 4 unit 1 ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas materi tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ya. Kalau yang kita bahas ini tadi adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, atau elemen Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya elemen tentang NKRI dengan materi sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Itu ya. Materi hari ini selesai ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dari salam. Terima kasih Pak. Pesan saya hati-hati di jalan, tidak usah ngebut-ngebut. Ada keluarga, ada orang tua yang menunggu kalian di rumah. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.